Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan 7 lapis langit dan apa yang telah dinaunginya, Rabb yang telah menciptakan 7 lapis bumi dan apa yang telah dikandungnya, Rabb yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Kemudian berangkaikan salam, tak lupa pula kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salawat dan salam kita ini yang berisi kerinduan ini kepada uswah kita, suri tauladan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengurus yang saya hormati, Bapak Al-Ustad Angku Nini Mama nan gadang basa batuah, alim ulama cadiak pandai, tokoh masyarakat nan gadang indak diimbau galak, nan kete indak diimbau namo. Insyaallah kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya memasuki judul pidato saya, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Adnan Abbas. Saya berasal dari Medan, tapi kampung saya di Maninjau. Saya bersekolah di Pondok Pesantren Profesor Dr. Hamka Maninjau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, "Wala tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yang artinya tidak akan ridha, tidak akan senang orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kita mau mengikuti millah mereka, sampai kita mau mengikuti agama mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa kita sebagai umat Islam hendaklah selalu berwaspada dan bersiap siaga, karena bagaimanapun orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, komunis, orientalis, Zionis, bahkan kapitalis akan selalu mencoba untuk menghancurkan umat Islam. Karena apa? Mereka tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela melihat umat Islam mengalami kejayaan. Oleh karena itu, mereka akan selalu mencoba untuk menghancurkan umat Islam. Mereka menghancurkan umat Islam tidak hanya dengan menyerang negara-negara Islam seperti yang di Palestina, tidak hanya dengan membombardir umat Islam, tetapi mereka menghancurkan umat Islam sekarang ini dengan adanya ghazwul fikri, perang pemikiran. Mereka mencoba untuk melemahkan akidah generasi Islam. Mereka mencoba untuk melemahkan mental generasi Islam sekarang ini. Kita lihat di era globalisasi sekarang ini, di zaman milenial sekarang ini, lebih banyak generasi Islam, lebih banyak pemuda Islam yang cinta terhadap dunia mayanya daripada agamanya, lebih mendahulukan panggilan gadgetnya daripada panggilan Tuhannya.
siang malam sibuk bermain game, tidak menghiraukan nilai-nilai keagamaan. Bahkan perintah orang tua berani mereka lalaikan. Hal itu dikarenakan apa? Kita sebagai umat Islam tidak menjadikan agama Islam, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Padahal Allah telah berjanji dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keberkahan baik dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, namun apabila mereka mendustakan ayat-ayat Allah, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, meninggalkan agama jauh, bahkan tidak menjadikan sunnah Rasul sebagai tuntunan, apa kata Allah? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan azab mereka akibat apa yang telah mereka perbuat. Oleh karena itu, bapak-bapak orang tua kami, bapak-bapak ibulah yang menjadi peran penting dalam mendidik anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita para orang tua agar kita selalu menjaga diri dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan hendaklah kita khawatir sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Lemah di sini bukan hanya lemah akidah, bukan hanya lemah dari ilmu agama, namun juga lemah ekonominya, politiknya, pendidikannya, bahkan pengetahuannya. Khafu alaihim, sedangkan mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Falyattaqullaha, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin bisa jadi sekarang ini Islam masih ada di negara kita ini, atau bahkan di kabupaten kita ini, atau bahkan di lima kaum ini. Kita tidak tahu 50, 10 tahun, bahkan 5 tahun ke depan mungkin Islam tidak akan ada lagi di Indonesia. Kita lihat sejarah telah membuktikan bahwasanya dulunya Andalusia, negara Spanyol, 800 tahun Islam berjaya di sana. Namun sekarang jangankan Islam, jangankan azan, bahkan orang Islam pun sangat sedikit di sana. Karena apa? Umat Islam ketika itu telah jauh dari nilai-nilai agama. Umat Islam tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan tidak beracu pada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ketika itu, ketika Khalifah Abdullah, khalifah terakhirnya, menangis melihat kekuasaan Islam direbut oleh Raja Katolik dan Kristen pada waktu itu. Lalu ibunya berkata kepadanya, wahai nak, wahai khalifah, menangislah kamu seperti seorang perempuan, karena engkau tidak bisa menjadi seorang laki-laki yang gagah perkasa untuk mempertahankan agama dan kekuasaanmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika itu umat Islam dipancung, ditelanjangi perempuannya, diperkosa di tengah orang ramai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dibakar hidup-hidup. Karena apa? Mereka tidak mau murtad dari agamanya. Mereka rela mempertahankan agamanya walaupun nyawa mereka berada di tangan musuh-musuh mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kita selalu mendidik anak kita ke dalam agama. Hendaklah kita mengajarkan anak kita bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan sunnah Rasul sebagai tuntunan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup ceramah saya ini, saya memohon uluran bantuan Bapak Ibu semua, bahwasanya pondok pesantren kami, Pondok Pesantren Profesor Dr. Hamka, sekarang ini sedang mengadakan pembangunan penambahan ruang kelas dan rumah guru. Namun terjadi kendala dalam soal dana.
sehingganya bangunan itu sekarang terbengkalai. Saya memohon uluran bantuan tangan Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu sedia dan rela untuk menolong pembangunan kami. Sesungguhnya Allah telah berjanji, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamasali habbah, seperti dia menanam satu buah benih. Ambatat sab'a sanabilah, yang menumbuhkan 7 buah tangkai. Wa bi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan pada setiap tangkai terdapat 100 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas pengetahuannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.